Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bila kuasa Tuhan adalah kekuatan kuasa yang ditaruh di atas pribadi-pribadi yang ada dalam keluarga, maka Tuhan yang bisa menengahi. Di dunia ini tidak ada harta yang paling berharga selain Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa saudara-saudari bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Kali ini kita akan membahas tema 3 berkat kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ucapan berkat berbicara tentang kebaikan Tuhan di dalam memelihara dan melindungi umatnya. Hal yang memang diperlukan oleh kita dalam menjalani kehidupan di tengah berbagai ketidakpastian dan tantangan yang berat dalam kehidupan. Kita memang membutuhkan berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Dan luar biasanya, Tuhan mengenal dengan baik apa yang kita butuhkan dan menyiapkan hal itu bagi kita, anak-anaknya. Dalam edisi kali ini, kita akan membahas 3 berkat utama dalam kehidupan yang Tuhan siapkan bagi Anda. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 menyaksikan kepada kita tentang berkat-berkat itu. Yang pertama dari 3 berkat utama yang Tuhan siapkan dalam kehidupan bagi kita adalah berkat bagi keluarga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara-saudara, keluarga adalah pusat kehidupan. Setiap kita beraktivitas, melakukan banyak hal, mencapai hal-hal penting karena ada keluarga, memperoleh dukungan dari keluarga. Sebab itu hal yang seringkali kita doakan, Anda dan saya doakan, dan kita minta untuk diberkati adalah keluarga. Bukankah doa kita seringkali berbunyi, Tuhan berkatilah keluargaku, orang-orang yang aku kasihi dan aku cintai. Dan kita sering mengulang-ulang doa ini. Ini menjadi gambaran kebutuhan, kerinduan akan hadirnya berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Lalu apa yang paling dibutuhkan keluarga dari Tuhan? Dan apa yang disediakan Tuhan sebagai bagian berkatnya dari ayat tadi? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, diartikan seperti Tuhan yang berkuasa dan mau untuk memelihara serta menjaga, memberkati keluarga. Kuasa Tuhan menjadi dasar sebuah keluarga dalam setiap keputusan, tindakan yang diambil. Setiap kehendak, keputusan dan tindakan anggota keluarga ditundukkan di bawah Tuhan sebagai kuasa yang tertinggi. Bila tidak demikian, saat terjadi perbedaan-perbedaan antara anggota keluarga, terjadilah keregangan, ketegangan, dan bisa saja konflik yang tidak bisa didamaikan. Karena pasti tiap anggota keluarga menganggap dirinya sebagai paling benar. Suami menganggap diri lebih benar dari istri menganggap diri lebih benar daripada suami, dan seterusnya. Orang tua bisa menganggap diri lebih benar dari anak, dan anak juga demikian. Tidak ada yang mau mengalah. Namun, bila Tuhan menjadi kuasa yang paling tinggi dalam keluarga, tentunya perbedaan-perbedaan yang ada masih bisa didamaikan. Karena siapapun anggota keluarga dalam pandangannya, sikapnya, atau apa yang dianggap benar, mesti tetap tunduk pada Tuhan. Saudara-saudara, pada suatu saat seorang ibu menghampiri pendetanya dan kemudian mengatakan begini, Pak Pendeta, saya memiliki masalah dengan suami saya. Selama beberapa bulan ini saya tidak berbicara dengan dia. Pendetanya kemudian bertanya, apa yang kemudian Bapak Ibu lakukan? Atau Ibu lakukan bersama dengan suami Ibu ketika tidak berbicara satu dengan yang lain? Dia lalu mengatakan, di rumah kami ada 2 buah TV. Jadi kalau kami bertengkar, maka dia akan sibuk nonton TV-nya, acara kesukaannya, dan saya akan sibuk menonton TV saya dengan acara kesukaan saya. Oh, seperti itu. Lalu apakah ibu dan bapak memiliki waktu doa bersama? Ibu itu kemudian mengatakan bahwa mereka tidak memiliki waktu doa bersama atau saat teduh keluarga.
Saudara-saudara, sang pendeta kemudian mengatakan bahwa justru saat teduh keluarga adalah saat di mana ketika mereka menetapkan waktu untuk berdoa bersama, maka di tengah-tengah perbedaan yang ada, mereka tetap bisa sepakat untuk ada dalam waktu-waktu doa menundukkan diri mereka pada Tuhan sebagai pemegang kekuasaan yang paling tinggi dalam keluarga. Nah, kisah tadi hendak mengatakan bahwa dalam kehidupan keluarga tak pernah terlepas dari perbedaan yang menimbulkan konflik. Bahkan dalam keluarga yang paling harmonis sekalipun, perbedaan-perbedaan bisa menjadi sebuah perusak relasi keluarga bila tidak ada penengahnya. Siapa yang bisa menengahi, pertanyaannya? Ayat tadi mengatakan bila kuasa Tuhan adalah kekuatan kuasa yang ditaruh di atas pribadi-pribadi yang ada dalam keluarga, maka Tuhan yang bisa menengahi. Jadi meskipun anggota-anggota keluarga berbeda pendapat, bertengkar, tetapi bila Tuhan menjadi kuasa yang tertinggi dalam keluarga, ada waktu doa bersama misalnya. Dalam pertengkaran-pertengkaran tidak bicara, pada saat waktu doa, Papa bisa mengatakan kepada Mama, Ma, ini waktunya doa. Atau demikian juga sebaliknya. Mama bisa mengatakan pada Papa, Ma, ini waktu doa kita. Sehingga meskipun mereka berbeda pendapat, berbeda pandangan, tetapi ketika mereka menundukkan diri pada Tuhan, maka dalam ketidaksepakatan mereka, mereka tetap sepakat untuk tunduk pada Tuhan. Mereka masih bisa dipersatukan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah berkat pertama yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu berkat kepada keluarga. Tuhan memberkati kita dengan menjaga keluarga kita dari berbagai hal, secara khusus perbedaan-perbedaan yang tidak terselesaikan dan bisa menjadi awal konflik dan kehancuran keluarga. Relasi dengan Tuhan atau menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup keluarga akan membuat kita bisa berdamai satu dengan yang lain dalam hal-hal tertentu di mana kita masih tetap tidak sependapat satu dengan yang lain. Relasi dengan Tuhan menjadi sebuah berkat penyatu dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, ketika berbicara 3 berkat utama dalam kehidupan, berkat yang kedua adalah keamanan, kedamaian, ketentraman. Bacaan kita tadi mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Rasa aman, rasa tenang, tentram, damai adalah kebutuhan Anda dan saya. Karena ini adalah kebutuhan dasar tiap orang, maka hal ini pula lah yang paling dikejar dan dicari oleh manusia. Hal ini juga yang sering kita doakan. Tuhan, jagalah diriku, jagalah keluargaku, orang yang kukasihi. Tuhan, berilah kepada kami kedamaian. Masalahnya, saudara-saudari, seringkali rasa aman, nyaman, dan tenang ketika semakin diburu, semakin jauh, tak terjangkau. Jadinya rasa aman itu seperti sesuatu yang tidak nyata atau tiada. Jadi apakah Tuhan tidak memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang yang kita butuhkan itu? Nah, tadi pemazmur mengatakan begini, pengawal berjaga-jaga supaya kota aman, nyaman, dan tentram. Tetapi upaya pengawal yang paling baik pun menjadi gagal bila bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Jadi ketika pengawal berjaga-jaga, kota itu nyaman, tenang, semua penduduk bisa menjalani aktivitas dengan baik dan kemudian merasa tentram hidup di tengah-tengah kota itu. Tetapi pemazmur mengatakan, pengawal yang paling hebat sekalipun dalam dia menjaga kota, dia akan melakukan sebuah hal yang sia-sia bila Tuhan tidak melakukannya. Maksudnya, kita akan berusaha untuk melihat apa yang dikatakan pemazmur sebagai sebuah rasa aman karena pengawal berjaga-jaga bagi kota dalam kehidupan kita. Nah, begini, manusia seringkali salah bila menggantungkan rasa amannya sepenuhnya pada hal-hal di luar Tuhan. Rasa aman atau rasa nyaman, tenang, dan damai menjadi tiada, tidak didapat, karena banyak orang menggantungkan seluruh rasa amannya pada hal-hal di luar Tuhan. Mereka memburunya.
Mereka misalnya begini, ada orang yang merasa aman karena memiliki saldo, deposito yang banyak di bank. Ada juga orang yang merasa aman karena memiliki kuasa yang besar karena jabatan yang dipegang. Saya aman karena kuasa saya ini atau jabatan saya ini memiliki kuasa untuk mengatur ini dan itu. Lalu ada juga yang merasa aman karena relasi-relasi, punya relasi dengan orang hebat. Kenal orang hebat A, B, C, dan D. Saudara-saudara, rasa aman ini sebenarnya ketika tadi disebutkan bukan berarti kita tidak membutuhkan hal-hal tadi. Tetapi hal-hal tadi adalah hal-hal yang cuma menjadi penopang dalam hidup ini. Bukan merupakan hal yang terutama. Kenapa? Karena hal-hal tadi adalah hal-hal yang tak abadi, rapuh, mudah goyah. Dan dengan demikian mustahil mendatangkan rasa aman. Mengapa? Kita membutuhkan rasa aman yang konsisten, ada terus-menerus, tidak pernah berubah. Bukankah begitu? Jadi mustahil ketika hal-hal tadi adalah hal-hal yang bisa berubah, rapuh dan tidak abadi menjadi sandaran rasa aman sejati. Mustahil saudara-saudari uang bisa menjadi rasa aman sejati. Ingat, waktu krisis ekonomi, begitu banyak orang yang menyimpan uang di bank tidak bisa kemudian mendapatkan uang yang mereka simpan. Tidak bisa dikembalikan. Dan uang yang menjadi rasa aman mereka habis begitu saja. Lenyap. Mustahil juga kuasa dan jabatan bisa memberi rasa aman. Sebab jabatan dan kuasa ibarat barang yang ada waktu kadaluarsanya. 5 tahun, 10 tahun. Maka jabatan itu pasti akan beralih ke orang lain. Dan apabila jabatan kuasa menjadi sandaran, maka cepat atau lambat akan berakhir. Ini pun bukan pilihan yang bijak untuk mendapatkan rasa aman yang sejati. Suatu saat, seorang pengusaha yang kaya, yang dalam keberhasilannya, dia kemudian menggantungkan rasa amannya pada aset-aset usaha yang dia miliki. Sayangnya dia kurang beruntung karena dia memiliki anak yang tidak bertanggung jawab, yang seringkali kemudian menghabiskan uang atau kemudian menjual aset-aset yang dia miliki tanpa sepengetahuan dia untuk berjudi, untuk mabuk-mabukan dan berfoya-foya. Ketika suatu saat dia mengecek seluruh aset perusahaannya, uangnya dan juga kekayaan dia miliki, dia mendapati bahwa dia ada dalam kebangkrutan. Apa yang terjadi? Pengusaha ini merasa putus asa. Dia lalu memutuskan untuk bunuh diri. Dalam perjalanan untuk bunuh diri, dia mengambil keputusan untuk melakukannya di atas sebuah jembatan layang yang di bawahnya ada kendaraan mondar-mandir situ. Ketika dia naik ke situ dan dia memutuskan untuk mau melompat dari situ, tiba-tiba dalam pendengarannya dia mendengar suara pujian yang indah. Dia lalu berhenti sejenak dan dia mengatakan dalam dirinya, dalam hatinya atau kepada dirinya, sebelum saya mati saya mau mendengarkan pujian ini sampai selesai. Dia mencari asal pujian itu, suara itu dari mana. Dia ketemu di sebuah gereja, lalu kemudian dia masuk, dia duduk di belakang mendengarkan paduan suara yang bernyanyi. Sangat indah. Kata-katanya menusuk dalam hatinya, menghasilkan ketenangan. Dia duduk lama di situ, lalu pendeta kemudian berkhotbah. Penggalan kalimat dari pendeta itu semakin menusuk dalam hatinya dan menggugah hatinya. Bunyinya, pendeta itu mengatakan begini, di dunia ini tidak ada harta yang paling berharga selain Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dan tidak bisa diambil dari kita. Dia tersentak. Dia sadar. Selama ini ternyata dia salah menggantungkan rasa amannya pada hal-hal lain di luar Tuhan. Lalu dia menyadari bahwa saat ini memang saya telah kehilangan segala sesuatu yang saya miliki. Tetapi ternyata saya masih memiliki hal yang sangat berharga. Saya memiliki Tuhan yang mengasihi saya. Dan saya dimiliki oleh Tuhan yang mengasihi saya. Dia kemudian mengambil keputusan untuk tidak bunuh diri. Rasa aman sejati hanya ada di dalam Tuhan, yang selalu setia mengasihi kita tanpa syarat, tidak pernah berubah oleh keadaan,
dan berkuasa untuk melakukan dan memberikan apapun yang kita butuhkan. Dan Dia mau untuk memberkati kita semua. Kasih Tuhan melekat pada diri kita. Tak bisa diambil oleh siapapun, saudara-saudara. Ia mengasihi kita dengan tetap, tak berubah. Dalam keadaan apapun. Saat kita gagal, saat kita berhasil. Kalau kita taat maupun tidak taat. Saat kita hidup benar di hadapannya pun kalau kita jatuh dalam dosa. Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih-Nya tidak pernah bisa diambil dari dalam hidup kita. Dan itulah yang paling berharga dalam kehidupan kita, yang memberikan kepada kita rasa aman yang sejati. Dikasihi oleh Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Itulah ketenangan yang sejati di dalam Tuhan. Itulah berkat yang kedua. Berkat yang ketiga. Berkat yang ketiga adalah berkat dalam kerja dan usaha. Tadi dalam bacaan kita dikatakan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya begini, setiap kita dalam kehidupan ini selalu mengisi hidup dengan melakukan kerja, berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup tiap-tiap hari. Makan, minum, pakai, dan seterusnya. Kita juga, karena pengetahuan bahwa kebutuhan itu adalah kebutuhan sepanjang kehidupan, mempersiapkan anak-anak kita bersekolah dengan baik, supaya kelak mereka memiliki masa depan yang baik, tercukupi kebutuhan hidup mereka. Sebab itu, kerja dan usaha merupakan hal penting yang kita butuhkan, dan selalu kita doakan. Tuhan berkatilah kerjaku. Aku mengharapkan promosi untuk jabatan yang lebih baik. Tuhan berkati usahaku. Aku tengah merintis sebuah usaha baru. Aku mengharapkan Engkau memberkati usaha ini supaya itu dapat menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluargaku. Lalu apa arti ayat ini? Bahwa ada orang yang bekerja keras memperoleh roti sebagai upah kerja kerasnya, sementara Tuhan memberkati yang dikasihinya saat ia tidur. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti percaya bahwa Tuhan memperlakukan kita berbeda, istimewa, spesial. Ada berkat khusus yang Tuhan peruntukkan bagi kita anak-anaknya dalam kerja dan usaha kita. Artinya kita tak perlu ragu bahwa kita diberkati berlimpah-limpah saat kita bekerja. Ketika Tuhan memberkati kita, maka tak ada seorang pun yang bisa menghalangi berkat Tuhan itu bagi Anda dan saya. Puji Tuhan. Tuhan membuat kita sangat spesial. Dalam kerasnya dunia kerja dan usaha, terkadang setiap kita dipaksa untuk berusaha lebih giat, bekerja lebih keras. Terkadang itu bisa saja gagal. Terkadang itu bisa saja tidak berhasil. Nah, lebih sakitnya bila dalam dunia kerja ketika kita mampu namun terganjal, tertunda promosi, gagal beroleh jabatan karena trik-trik kotor orang-orang tertentu. Karena didongkel, karena disikut. Apakah dengan demikian, ketika kita berhadapan dengan realitas itu, kita menjadi gentar, hilang harapan, atau kita menjadi orang-orang yang menjilat? Atau orang-orang yang membalas dengan menjatuhkan orang lain? Ayat ini menegaskan, kita tidak bersikap seperti itu. Kenapa? Bagian firman Tuhan ini meyakinkan kita bahwa perkenan Tuhan ada di atas kepala, ada di atas kehidupan setiap anak Tuhan, sehingga ia tidak perlu menjilat, tidak perlu putus asa, tidak perlu kemudian menjatuhkan orang lain demi promosi, demi jabatan, demi keberhasilan usahanya. Saya kenal seorang saudara yang suatu saat di tempat kerjanya ada tes atau seleksi untuk pendidikan di luar negeri. Ia mengikuti tes itu, dan menurut orang yang menyeleksi hasil tes itu, bahwa hasil tes menunjukkan dia adalah salah satu orang yang lulus dan mesti berangkat ke luar negeri. Tapi apa yang terjadi? Hal itu batal. Karena ada orang kuat yang mencampuri proses seleksi itu karena kerabatnya ada di situ. Mendapati bahwa ia tidak jadi
untuk ke luar negeri karena didongkel keluar karena kecurangan, saudara ini hanya berkata, bila itu bagian berkat Tuhan yang diperuntukkan bagi saya, tak seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Saudara-saudara, sebulan kemudian setelah kinerja daripada karyawan yang telah selesai seleksi dan kemudian ada mengikuti pendidikan di luar negeri diukur, ternyata ada yang kedapatan tidak memenuhi standar. Pemimpin perusahaan kemudian meminta supaya hasil-hasil tes diperiksa. Singkat cerita, ketika diperiksa, nama saudara ini ditemukan mesti masuk dalam daftar yang mesti berangkat mengikuti pendidikan di luar negeri. Akhirnya, ia berangkat untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri. Anda lihat, dari kisah ini, dari peristiwa ini, hanya satu peristiwa yang saya ketahui tentang campur tangan Tuhan yang menyatakan ketika perkenan Tuhan ada di atas kepala kita, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dari Anda dan saya. Tapi ada juga banyak kesaksian yang mungkin tidak saya dengar, tidak saya ketahui, tetapi menyaksikan tentang hal yang sama. Bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada anaknya, dan apabila itu menjadi bagian Anda dan saya, tidak bisa diambil oleh orang lain atau oleh siapapun. Berkat dari Tuhan, promosi dari Tuhan kepada kita, tidak bisa digagalkan oleh manusia atau siapapun. Siapapun dia, apapun jabatannya. Perkenanan Tuhan atas hidup kita, memberkati usaha dan kerja kita, adalah sebuah kemutlakan berdasarkan ayat tadi. Yang mesti kita lakukan adalah percayalah akan hal itu. Peganglah janji berkatnya itu. Dalam perkenanannya, yakinlah bahwa Anda tidak akan mengejar promosi. Tetapi dalam kebaikan Tuhan, promosilah yang akan mengejar Anda dan saya. Saudara-saudara, itulah 3 berkat utama dalam kehidupan ini yang menjadi milik kita bila kita memiliki sebuah relasi dengan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan menggambarkan bahwa Tuhan yang menjadikannya kenyataan, bahwa relasi dengan Tuhan itulah yang menjadi sebuah syarat untuk berkat ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan bertanya begini, bagaimana saya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Saya bukan orang baik. Saya tidak cukup baik di hadapan Tuhan. Tak mengapa saudara-saudara, bila kita jujur mengatakan hal itu di hadapan Allah. Sebab kabar baiknya adalah bukan kita rindu yang berelasi dengan Tuhan Allah. Tetapi justru Dia yang rindu untuk berelasi, menjalin hubungan dengan kita. Dan kerinduannya itu terwujud dengan Yesus Kristus yang datang ke dunia, mati bagi kita, menebus dosa kita, supaya kita dapat berdamai, memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dan bila kita mengatakan, saya rindu untuk diberkati, camkanlah ini. Allah dalam Tuhan Yesus lebih rindu untuk memberkati Anda. Dalam Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan Yesus mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, bukalah hati Anda kepadanya. Berilah diri Anda untuk bekerja sama dengan Dia. Panggil Dia, sapa Dia. Allah sungguh-sungguh ingin memberkati Anda dan saya. Saudara-saudara, itulah 3 berkat utama dalam kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita diundang untuk menikmati berkat itu dengan memberi diri kita ada dalam sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk memberkati kita. Demikian saudara-saudara, perjumpaan dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah yang membahas tema 3 berkat kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan memberkati saudara-saudari. Sampai jumpa di edisi berikutnya bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Shalom.